مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji dan menelaah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Insyaallah kita sampai di halaman 41. Kita masih merinci tentang akad, yaitu kita rinci akad ya. Setelah kita bedah mengenai akad itu dilihat dari objeknya, ketersediaan objeknya, kemudian masalah eh, ketersediaan objek ya. Kemarin kita bahas atau pertemuan sebelum-sebelumnya kita bahas objek yang ditransaksikan itu atau jual beli itu apa saja sih yang ditukar. Ternyata jual beli di dalam Islam al-bai' itu tidak terbatas tukar menukar uang dengan barang saja. Ini sudah kita bahas rinciannya. Kemudian yang kedua dilihat dari ketersediaan objek. Jadi jual beli itu perhatikan ya, antara objek maksudnya di sini adalah uang dengan barang. Ini diperhatikan nih, kalau ada uang ada barang di majelis akad, di lokasi akad, alhamdulillah ini sepakat ulama boleh. Atau mungkin uangnya cash, kemudian barang tertunda, ini juga boleh. Ini namanya jual beli salam, ya uangnya di majelis akad tanpa tunda. Kemudian ada kondisi ketiga, uangnya tidak tunai, tapi barangnya ada di lokasi akad, ini boleh sepakat ulama. Jadi kalau jual beli kredit, ini dinamakan kredit, dan jual beli kredit barang tidak boleh tertunda. Yang keempat baru dilarang, uang tertunda, barang tertunda. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah merinci jual beli yang keempat yang terlarang, yaitu kali. Apa saja contoh jual beli kali yang rinci di pertemuan sebelumnya, di buku ini ada. Kemudian kita masuk ke poin ketiga ya. Di poin akad itu, tinjauan yang ketiga yaitu pembagian akad ya. Pembagian jual beli, akad jual beli maksudnya, dilihat dari cara menentukan harga. Ini pun sudah kita bahas di halaman 38. Bahwasanya dalam menentukan harga itu dalam transaksi ada dua. Pertama ada namanya bai' musawamah. Kita ulang cepat, bai' musawamah yaitu si penjual ini dia ketika menjual barang dia langsung menyebutkan harga jual. Dia tidak sebutkan modalnya berapa. Ini bentuk transaksi ya yang dominan di tanah air kita di Indonesia, itu penjual langsung sebut harga jual saja tanpa menyebut berapa modal. Yang kedua ada bai' amanah. Yang kedua ada namanya jual beli amanah. Jual beli amanah yaitu jual beli ya yang si pelaku akad dia dibebani amanah, dia diminta harus jujur ya. Terkhusus di sini yang dibebani amanah adalah penjual. Berarti penjual ini diminta untuk jujur menyampaikan modal. Jadi dia baik amanah ini, si penjual itu dibebani amanah, dia harus jujur untuk menyebutkan modal ya, maaf. Bayi amanah itu ada tiga. Pertama ada murabahah. Murabahah itu yaitu penjual ini dia jujur sebutkan modalnya berapa. Misalnya ini barang baru saya beli harganya 1 juta, modalnya 1 juta. Saya akan jual 1.200.000. Nah, ini disebut murabahah. Dia jujur sebutkan modal dan dia juga transparan menyebutkan berapa akan ambil untung. Kemudian ada namanya wadhi'ah, pakai dho, bukan pakai dal, tapi pakai dho, wadhi'ah, yaitu di sini penjual dia jujur menyebutkan modal, tapi di sini untuk grafik dia turun. Kalau murabahah grafiknya naik, maksudnya modalnya 1 juta, dia akan jual 1.200.000. Tapi wadhi'ah ini penjual jujur menyebut modal, misalnya barang. Contohnya handphone ya. Ini handphone saya beli 1 juta, akhi. Kalau akhi mau, bisa beli sajalah 800.000. Nah, seperti itu. Modalnya disebut, tapi dia jualnya malah turun dari modal. Kemudian ada namanya tauliyah. Di halaman 38, tauliyah itu grafiknya flat, datar. Disebutnya modal, disebutnya harga jual. Dan harga jualnya itu ya modal itu. Misalnya bosen ya, atau misalnya baru beli barang tapi tidak sesuai ekspektasi, misalnya disampaikan handphone,
ini akhi baru saya beli handphone ini harganya 2 juta rupiah. Kalau kamu mau ya silahkan kurangi modalnya gitu ya. Silakan kurangi modalnya, beli modalnya yaitu 2 juta. Ini sudah kita bahas. Kemudian ada istilah namanya jual beli wafa. Jual beli al wafa ini jual beli ini eh, kalau dipahami jual beli di materi yang kita bahas ini terlarang. Jual beli wafa itu apa? Jual beli al-wafa yaitu jual beli amanah juga. Ini itu diulang ya. Jadi jual beli amanah itu ada dua perinciannya. Pertama ada beban amanahnya dikembalikan, ditujukan kepada si penjual. Ini kita bahas tadi. Ada namanya murabahah, ada namanya wadhi'ah, ada namanya tauliyah. Yang kedua ada beban amanah ini dikembalikan kepada siapa? Kepada si pembeli. Berarti pembeli mendapat amanah untuk menjaga barang yang dia beli dan si pembeli diberi beban amanah untuk mengembalikan barang itu. Nah, ini uniknya ya. Karena macam-macam. Nanti kita bahas ya. Nanti kasus realnya nanti SR namanya, sukuk retail. Sukuk retail dan lumayan banyak ya. Ada jual beli yang objek yang dijual itu nanti ditebus lagi. Pernah ya contoh di suatu kampung ya, ada jual beli kebun sawit tapi 10 tahun masanya. Jadi dia jual kebun sawit tapi cuma 10 tahun. Nah, ini kan disebut jual beli, tidak bisa jual beli seperti itu. Kan namanya jual beli pindah hak milik. Asal jual beli syarat beli maka pindah hak milik. Maka barang itu milik si pembeli penuh. Asalnya penuh. Apa makna pindah penuh? Yaitu si pembeli merdeka untuk tasarruf. Dia bebas untuk mentransaksikan barang yang dia beli setelah dia miliki. Ya dia mau jual, dia mau sewakan, atau dia mau kasih orang bebas. Tapi kalau ini dia beli barang, beli kebun sawit, ya dia beli kebun sawit, tapi 10 tahun lagi harus balik ke orangnya. Ini kan tidak bisa kita pahami jual beli. Nah, kurang lebih jual beli wafa itu seperti itu. Sebagaimana contoh ya, kemarin dibahas itu antara Pak Haji dan mahasiswa. Mahasiswa itu punya laptop, harga 5 juta dan mahasiswa ini butuh uang ya, BU butuh uang untuk bayar uang semester. Kemudian mahasiswa ini melakukan transaksi kepada Pak Haji. Ya, dia bilang, Pak Haji, ini laptop kesayangan saya. Harga laptop ini harganya yaitu harganya aslinya 5 juta. Cuma saya akan jual 3 juta karena butuh uang. Setelah itu si mahasiswa melakukan kesepakatan, Pak Haji, kalau saya bisa lunasi 3 juta atau kalau saya bisa beli lagi ya, uang 3 juta ini kalau saya bisa beli kembali laptop itu dalam kurun waktu 5 bulan, saya bisa mengembalikan uang 3 juta tadi, saya harap laptopnya kembali. Pak Haji mengatakan siap. Berarti di sini Pak Haji kan pembeli laptop. Nah, di sini posisi ini Pak Haji ini dibebani amanah untuk menjaga barang tadi dan untuk mengembalikan barang tadi ya, kalau dalam kurun 5 bulan si mahasiswa bisa mengembalikan uang 3 juta, maka Pak Haji dia harus tunaikan amanah yaitu mengembalikan laptop tadi. Nah, itu jual beli wafa namanya. Itu namanya jual beli al-wafa. Nah, ternyata ulama khilaf ya tentang masalah ini, ada yang mengatakan tidak sah, bahwa ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat jual beli. Ada yang mengatakan jual beli wafa itu dibolehkan. Ini dari kalangan Hanafi Syafi'i. Yang ketiga, pendapat Hanafi mengatakan sebenarnya jual beli al-wafa antara si mahasiswa yang butuh uang dengan Pak Haji tadi, mereka jual beli, tapi secara untuk masa pelunasan 5 bulan kepada Pak Haji, dan laptop itu selaku barang gadai. Ini yang real ya. Mereka sebut jual beli ya, tapi yang real hakikatnya adalah itu adalah hutang piutang, hutang 3 juta dikembalikan 5 bulan dan laptop barang gadai. Maka berlakukan konsekuensi hutang piutang dan berlakukan konsekuensi barang gadai. Dalam arti Pak Haji tidak boleh memanfaatkan laptop itu selama 5 bulan. Karena kalau Pak Haji memakai laptop secara bebas, nanti dalam kurun 5 bulan uang 3 juta dikembalikan, berarti kulu kordin jaronafan fawar riba. Berarti itu hutang piutang yang menarik manfaat.
Karena Pak Haji cuma minjemi uang 3 juta, 5 bulan uangnya kembali, dan dia sudah puas memanfaatkan menggunakan laptop gratis 5 bulan. Itu kalau kita sewa, saya tanya sama beberapa mahasiswa yang belajar ke kita, ternyata ada rental apa ya, sewa laptop ini ada. Per hari, per pekan, per bulan ada hitungannya. Intinya 5 bulan lumayan gitu ya, itu bisa ya bisa sejuta juga mungkin disewa untuk laptop 5 bulan. Bahkan beberapa kantor-kantor BUMN itu keterangan orang-orang yang punya jabatan di sana, bahkan kantor-kantor BUMN pemerintah, mereka laptop itu sewa. Laptop untuk dipakai di kantor itu sewa. Dan sewanya mahal, kadang hampir dengan harga beli. Kadang itu ya, banyak kantor-kantor perusahaan PT itu kadang misalnya mobil. Mereka misalnya mobil Innova ya, Innova yang mobil main mahal, mereka beli tidak mau, tapi mereka maunya sewa. Tapi harga sewanya kalau diakumulasi sama dengan harga beli mobil. Nah, ini kadang-kadang aneh, banyak kadang-kadang beberapa ikhwah itu dia beli mobil Innova, kemudian dia sewakan kepada PT. Nanti sewa per bulannya bisa 7 juta sebulan. Sewanya sebulan bisa 7 juta, bisa 8 juta, sama dengan harga cicilan mobilnya. Nanti disewa 3 tahun berapa tahun. Jadi lucu ya, beberapa transaksi di ini mereka ini sewa, tapi ya seperti tadi, pada beli mereka lebih pilih sewa. Anda tahu entah permainan anggaran atau katanya mereka tidak mau nanggung risiko, katanya mereka tidak mau nanggung perawatan, gitu. Makanya mereka sewa. Jadi unik-unik ya. Nah, kita kembali ke tadi. Ini kan barang gadai, laptop tadi, maka itu tidak diperbolehkan ya, Pak Haji tidak boleh pakai laptop tadi, karena itu hitungannya sewa. Kalau dipakai hitungannya sewa. Kita pernah bahas sekilas tentang masalah barang gadai. Kemudian ini baru kita lanjut di halaman 41. Contoh kasus dari jual beli wafa di sini disebut sukuk retail. Mungkin kalau di Indonesia nanti kodenya SR. Ya, ada SR01, SR02, SR03. Kepanjangannya sukuk retail. Apa itu sukuk retail? Nah, kita bahas ya. Ini kasus aslinya di Bahrain. Di buku Dr. Erwandi ada data rincinya. Di sini tidak terlalu rinci datanya, tapi kita perlu pahami skemanya saja. Apa itu sukuk retail? Kita lihat di sini ya. Di sini pemerintah itu membutuhkan dana dari rakyat sebesar 1 triliun. Ini sampel ya, angka cuma sampel. Kemudian ya, pemerintah itu menjual bandara internasional. Misalnya kalau kita tuh Bandara Soekarno-Hatta ya, contoh ya. Kemudian pemerintah ini sebenarnya dia butuh uang 1 triliun. Kemudian mereka melakukan transaksi jual beli. Jadi pemerintah menjual bandara atau nanti objek vital negara lainnya itu dijual dengan cara diterbitkan 1.000 sukuk. Nah, 1.000 lembar sukuk. Berarti kalau 1 triliun, 1 lembar sukuknya berarti di angka 1 miliar. Nah, jadi 1 miliar itu dibuat 1.000 lembar, ya. 1 triliun dipecah menjadi 1.000 lembar, masing-masing lembar sukuk itu dihargai 1 miliar. Satu sukuk dijual 1 miliar. Nah, perjanjiannya, pemerintah akan menebus kembali sukuk dengan harga yang sama setelah 5 tahun. Berarti masanya 5 tahun. Berarti 1 triliun dipecah menjadi 1.000 lembar, itu nanti akan ditebus kembali oleh pemerintah dalam kurun 5 tahun. Berarti pemerintah akan menyediakan uang 1 triliun untuk membeli. Nah, yang namanya bandara tidak mungkin dikelola oleh sipil, gitu. Bandara, apalagi bandara internasional, itu alat vital negara, tidak mungkin dikelola oleh sipil, gitu ya, atau orang swasta. Maka selama 5 tahun tadi, ternyata bandara tadi disewa oleh pemerintah. Jadi awalnya pemerintah jual, tapi selama 5 tahun kan akan janji ditebus, akan janji dibeli kembali. Tapi selama 5 tahun bandaranya malah disewa oleh si pemerintah ini. Disewa, ini angkanya enggak fix ya. Disewa dengan harga 100 juta per bulan. Nilai ini atau nilai 100 juta per bulan itu akan dibagikan kepada semua pemegang sukuk sebagai margin ya, sebagai keuntungan dari sukuk.
Itu keuntungannya. Nah, bolehkah transaksi ini? Jawab, kasus seperti yang disampaikan termasuk contoh jual beli wafa. Inilah dia jual beli wafa. Sebenarnya kasus realnya itu di Bahrain. Jadi negara Bahrain itu menjual bandara internasional, bandara pusat mereka itu mereka jual ya karena butuh uang. Itu keterangan fix, angka fixnya ada di buku Dr. Erwandi ya. Jadi pemerintah Bahrain itu menjual bandara mereka itu karena dia butuh uang berapa gitu. Dengan perjanjian kurang lebih seperti ini skemanya. Dalam kurun beberapa waktu nanti pemerintah Bahrain akan membeli kembali bandara itu. Nah, selama bandara itu terjual ke tangan para pemegang lembar saham atau lembar sukuk ini, pemerintah itu tetap mengelola, alias dia sewa bandara, dia kelola juga. Jadi habis waktunya nanti dia beli kembali. Nah, ini sejak kemunculan skema bandara itu, para ulama langsung berfatwa ya dari berbagai lembaga fatwa, Majma' Fiqih Islami, Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Ma'ayir Syar'iyyah, itu langsung banyak berfatwa dan mayoritas mengharamkan transaksi itu, melarang transaksi itu. Di pemerintah Indonesia, DSN Indonesia malah memasukkannya. Nah, jadi itu anehnya ya, yang di skala atau di level internasional ambil oleh pemerintah Indonesia, makanya ada suku retail nanti, ada yang syar'inya nanti. Bagi beberapa DSN Indonesia itu diperbolehkan, itu fatal. Itu dikritisi oleh Dr. Erwandi, guru kita, Dr. Erwandi Termizi, hafizahullah ta'ala. Di buku beliau ada nanti keterangannya. Itu ya kurang lebih itu di Bahrain kasusnya dan diambil ke Indonesia. Dan nanti untuk suku retail itu di Indonesia sudah banyak alat vital negara, itu sudah banyak yang dijual seperti ini, sudah banyak. Di antaranya info-info yang kita dapat seperti gedung DPR itu sudah dijual juga menjadi sukuk retail. Nanti di Indonesia itu kodenya SR. SR01, SR02, SR03. Biasanya ada itu, entah gedung apa yang dijual, pokoknya milik negara. Alat-alat vital negara itu dijualin. Skemanya seperti tadi. Nah, ini kita bedah hukum. Jadi kita baca di sini, kasus seperti yang disampaikan termasuk jual beli wafa. Nah, di mana pemerintah ya, perhatikan, pemerintah menjual aset vital yang hampir tidak mungkin berpindah ke pemilikan, hampir tidak mungkin berpindah ke pemilikan. Sehingga pemerintah berjanji akan beli kembali setelah 5 tahun dengan nilai yang sama ketika bandara itu dijual. Andai dalam skema sukuk terjadi perpindahan hak milik, berarti jika ada orang yang membeli 1.000 lembar sukuk, dia akan memiliki 100% bandara. Selanjutnya, dia berhak untuk menggunakan bandara tersebut untuk kepentingan apapun, seperti bangun properti, pertokoan, dan lainnya. Namun ini tidak akan terjadi. Sehingga akad yang sebenarnya terjadi ini adalah hutang piutang. Pemerintah itu butuh uang, tapi nggak ada uang. Akhirnya mereka cari akali, mereka jual bandara, yang mana ini sebenarnya ini tidak bisa pindah hak milik. Ini alat vital negara. Negara butuh bandara internasional. Ya, bandara internasional, jadi nggak akan dijual. Tapi caranya dijual seperti kamuflase saja. Dijual bandara sehingga pemerintah dapat uang. Karena ada yang beli itu dapat uang. Tapi janji akan dibeli kembali. Maka hakikatnya pemerintah itu sedang hutang kepada masyarakat. Ya, pengen mereka bandara, padahal enggak. Mereka pengen hutang, dapat uang, bandara itu barang gadai, dipegang oleh pembeli alias rakyat selama kurun waktu tadi berapa? 5 tahun. Karena pemerintah itu bertekad, dia bikin kesepakatan tambahan, 5 tahun dia akan tebus kembali, dia akan beli kembali, dan ya harus dikembalikan bandaranya. Itu kan sama dengan skema yang antara Mas Yao dan Pak Haji. Sehingga akad sebenarnya terjadi adalah akad hutang. Sementara bandara itu dijadikan barang jaminan. Nah, masalahnya rakyat yang memberikan pinjaman tidak boleh mendapatkan manfaat apapun dari objek bandara. Nah, masalahnya berarti kan yang minjem uang adalah pemerintah. Yang memberikan hutang adalah rakyat. Kemudian bandara ini kan barang gadai.
Pahami ya, bandara barang gadai. Pemerintah malah menyewa bandara. Uang sewa bandara ini dikumpulkan, dibagi menjadi keuntungan untuk masyarakat. Karena kalau sukuk tadi cuma beli dan dibeli kembali harga yang sama, orang nggak akan mau ikut sukuk. Dia harus ada untung. Jadi pahami ya, katakan tadi pemerintah jual bandara 1 triliun. Mudahnya biar saja, yang beli satu orang, biar mudah. Yang beli satu orang. 5 tahun lagi pemerintah akan membeli bandara itu kembali harga 1 triliun. Ini nggak ada yang mau. Tahun sekarang dia beli bandara 1 triliun. 5 tahun kemudian 2030 pemerintah beli kembali 1 triliun. Ini 5 tahun kan ada inflasi. Orang nggak akan mau. Maka iming-imingnya apa? Uang sewa tadi. Sekiranya nih saya jual ya bandara untuk kamu, dibeli 1 triliun. Nah, saya sewa bandaranya, nah uang sewanya untuk kamu. Berarti kan itu ada keuntungan. Per bulan dapat keuntungan 100 juta. Makanya dia mau membeli bandara tadi. Karena dia dapat keuntungan uang sewa bandara tadi selama uh, 5 tahun. Dan padahal bandara itu barang nggak sama saja seperti rakyat, dia meminjamkan uang ke pemerintah dan pemerintah menggadaikan bandara, kemudian sama saja rakyat tadi menyewakan barang gadai tadi sehingga dapat uangnya uang sewa dipakai oleh rakyat, maka di situ terjadi riba. Ribanya tidak main-main, itu riba dain ya, riba yang disepakati keharumannya adalah riba dain. Kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Utang piutang ya, yang menarik manfaat bagi memberikan piutang itu adalah riba. Jadi tidak boleh ya. Rakyat yang memberikan pinjaman tidak boleh mendapatkan manfaat apapun dari objek bandara, termasuk menyewakan objek tersebut. Tidak boleh disewakan objek tersebut yang statusnya sebagai jaminan hutang. Karena itu ketika pemerintah menggunakan bandara, secara syariat tidak dibenarkan membayar ke masyarakat. Pemerintah itu kalau mau pakai bandara, tidak perlu sewa. Orang bandara itu memang punya pemerintah. Kan barang gadai itu memang punya pemiliknya. Tapi nanti ada kode etiknya, itu saja. Karena itu ketika pemerintah menggunakan bandara, secara syariat tidak dibenarkan membayar ke masyarakat pemegang sukuk dengan akad sewa. Dan sehingga nilai sewa 100 juta per bulan kali 5 tahun berarti totalnya 100 juta, 1 miliar, 6 miliar. 6 miliar itu adalah riba. Itu adalah riba. Itu dari sukuk retail ya. Jadi ini benar adanya. Banyak ya, seperti di Medan ada bandara kolonial, bandara yang di Provinsi Sumatera Utara di Medan itu sudah dijual. Itu dijual, bukan punya pemerintah lagi, sudah dijual kepada pihak lain. Nah, itu dipahami ya, ada kondisi-kondisi seperti ini. Nanti kalau akannya SR. Intinya kita di sini belajarnya jual beli amanah. Jual beli amanah yang dibebani amanah penjual itu seperti murabahah dan sejenisnya. Kemudian jual beli amanah yang diamanahi adalah si pembeli. Padahal ini hakikat jual beli al-wafa adalah hakikatnya adalah hutang piutang dan gadai. Qard dan warrahan. Itu kurang lebih masalah akad. Nah, mungkin diulang ya, mungkin agak jarang, kita pun jarang bertemu praktek secara real. Lanjut, kita masuk ke halaman 43, kita masuk ke rukun dan syarat jual beli. Kita masuk ke rukun dan syarat jual beli. Bila pembahasan istilah rukun dan syarat untuk masalah ibadah berbeda dengan istilah rukun dan syarat dalam masalah muamalah. Kita kalau belajar fikih secara umum, di fikih ibadah ya, dan di fikih secara umum lah ya, dan secara khusus fikih muamalah dari yang namanya rukun dan yang namanya syarat. Cuma di sini penulis menemukan faedah ya, bahwasanya rukun dan syarat, biasanya syarat dulu. Kalau di fikih ibadah itu nanti rentetannya dari toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, jihad. Nah, ini kalau fikih ibadah itu biasanya perhatikan syarat dulu baru rukun.
Syarat dulu baru rukun. Syarat itu sebelum beramal, ya. Dan rukun, kalau rukun itu syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum beramal. Kalau rukun komponen atau unsur yang harus ada di dalam ibadah, di dalam ibadah tersebut. Nah, ternyata untuk kasus muamalah, rukun dan syaratnya terbalik dengan rukun dan syarat yang ada pada masalah fikih ibadah. Fikih muamalah nanti terbalik. Rukun dan syaratnya terbalik dengan yang ada di masalah ibadah. Di sini kita akan lihat. Rukun ibadah berarti sesuatu yang harus dikerjakan ketika sedang melakukan ibadah. Rukun sholat ya, rukun sholat. Nah, ini hangat ya. Saya cuma dengar-dengar sekilas. Ada masalah rukun qauli, ada salah seorang dai tidak tahu rukun qauli, dihujat. Ya ada ini luar biasa ya, rukun qauli, ya, apalagi rukun fi'li, rukun rukun sholat. Masalah rukun qauli, qalbi, itu rukun sholat berapa saja, ini seluruh mazhab itu beda. Ada yang rukun 14, terus 15, terus 16. Jadi, ulama itu juga ada suatu gerakan ini masuk rukun wajib, ini mereka masih pendapat. Jadi dia sih tahu rukun qauli, dan yang penting tahu rukun. Oh maaf, afwan jaringan. Tuh, sudah masuk suara saya Ustaz? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Kita lanjut, maaf ya jaringan. Kita kembali ke rukun ya. Jadi enggak usah berkecil hati ya kalau direndahkan. Oh kalian enggak belajar rukun fi'li, rukun qauli, enggak apa-apa. Enggak esensi juga. Banyak kita fikir enggak perlu pakai itu juga bisa paham ya. Itu cuma kalau belajar bahasa Arab tahu juga tahu mana yang perkataan, mana yang perbuatan. Itu cuma perincian saja. Karena sejatinya ya di zaman Rasul ya buku fikih tidak ada. Di zaman Rasul, di zaman sahabat ya, di zaman tabi'in sekalipun ya buku fikih itu belum belum ada ya. Nah, jadi pahami rukun ya. Itu cuma klasifikasi klasifikasi para ulama untuk memudahkan belajar saja. Jadi, rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan ketika sedang, perhatikan, ketika sedang melakukan ibadah. Ini untuk fikih ibadah, rukun itu aktivitas atau unsur yang ada, yang harus ada ketika sedang melakukan ibadah. Dan jika ditinggalkan, baik dengan sengaja maupun lupa, bisa membatalkan ibadah itu. Nah, jadi kalau rukun itu, kalau ditinggalkan ibadah batal. Sementara syarat ibadah, berarti sesuatu yang harus dipenuhi sebelum ibadah. Nah, jadi syarat ibadah ini melakukan ibadah. Itu syarat namanya. Sama kayak syarat ya kita ingin masuk kerja, penuhi syarat-syarat melamarnya. Tanpa syarat ya kita tidak bisa masuk kerja. Tanpa syarat ibadah, seorang tidak bisa lakukan ibadah. Kita ambil contoh ibadah sholat. Rukun sholat berarti ya katakanlah Al-Fatihah itu rukun sholat. Perbuatan atau ucapan yang harus dilakukan ketika sholat. Seperti takbiratul ihram atau membaca Al-Fatihah. Sedangkan syarat sholat berarti amalan yang harus dilakukan sebelum sholat. Seperti wudhu atau menutup aurat. Ini rukun dan sholat. Nah, berbeda dengan istilah rukun dan syarat dalam masalah muamalah. Rukun dalam muamalah artinya adalah unsur terwujudnya akad muamalah. Nah, kalau rukun dalam muamalah seperti rukun jual beli, ini harus ada sebelum praktek muamalahnya. Jadi berarti kalau di ibadah itu seperti syarat. Jadi semoga yang belajar paham ya. Semoga yang belajar bisa paham. Paham ya? Kalau dalam sholat, syarat sholat, syarat-syarat sah sholat ini harus dipenuhi sebelum sholat. Ini syarat. Kalau rukun, ya tadi rukun tadi ya gerakan sholat kita itu rukun.
baca takbiratul ihram, Al-Fatihah ya. Sisanya ya gerakan sholat tadi itu rukun. Gerakan sholat itu rukun. Nah, kalau di dalam fikih muamalah, rukun itu sebelum, misalnya rukun jual beli sebelum ada jual beli. Nah, sebagaimana syarat ibadah, kalau tidak ada syarat, tidak terpenuhi syarat sah ibadah, tidak boleh beribadah atau ibadahnya batal ya. Demikian juga rukun, rukun muamalah, rukun jual beli. Kalau tidak ada rukun, tak ada jual beli. Nah, berarti kalau dalam fikih ibadah tidak ada syarat sholat, tak ada sholat. Nah, kalau dalam muamalah jual beli tidak ada rukun, hilang satu rukun, tidak ada jual beli. Sehingga jika rukun muamalah tidak ada, maka akad itu tidak terjadi. Jadi rukun, sementara syarat dalam fikih muamalah adalah ketentuan yang harus dipenuhi di dalam akad agar transaksi itu bernilai sah secara syariat. Wah, jadi kalau syarat jual beli itu dia harus adanya di mana? Dia harus ada di dalam akad. Perhatikan, menarik ya. Dan menarik lagi, misalnya jual beli. Syarat jual beli ada 7. Ternyata syarat jual beli ini turunan perinci penjelas dari rukun jual beli. Nah, itu juga ada korelasinya. Syarat jual beli itu merupakan rincian dari rukun jual beli. Berbeda dengan syarat sholat, berbeda dengan rukun sholat. Nah, rukun sholat itu tidak ada korelasinya dengan syarat sholat. Atau syarat sholat bukan penjelas, bukan perinci dari syarat sholat, bukan perinci dari rukun sholat. Tidak ada korelasi. Tapi kalau dalam muamalah ada. Nah, itu semoga bisa dipahami ya. Ini kayaknya berat materinya. Ini biasanya kalau sudah belajar usul fikih ya, itu baru paham ya. Hukum-hukum wadai seperti syarat-syarat ini ya itu di pembahasan usul fikih. Semoga bisa paham yang belajar. Itu sedikit perbedaan. Tapi ya sekedar tahu saja ya. Nah, jadi kalau dalam syarat-syarat harus ada agar transaksi itu bernilai sah secara syariat. Berdasarkan keterangan di atas, kita bisa membuat kesimpulan tentang perbedaan antara rukun dan syarat dalam muamalah. Bahwa jika rukun tidak ada, maka transaksi tidak akan terjadi. Kalau tidak ada rukun jual beli, memang nggak bisa jual beli sama sekali. Sementara jika syarat yang hilang, sementara jika syarat tidak terpenuhi, transaksi bisa saja terjadi, tapi tidak sah. Jual belinya terjadi, tapi tidak sah. Beda dengan syarat dalam sholat. Kalau memang syarat sudah tidak terpenuhi, memang tidak ada ibadah. Kalau ini posisinya di rukun. Untuk lebih jual beli beserta atau berikut contohnya. Di sini kita akan masuk rukun jual beli ya. Rukun jual beli 3. Pertama ada al-aqidan, yaitu pelaku akad, 2 orang yang berakad, yaitu pihak penjual dan pembeli. Yang kedua ada namanya al-ma'qud alaih, yaitu objek ya, yaitu uang, barang, dan jasa. Yang ketiga sigot akad. Sigot akad yaitu sigot ini yaitu ucapan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menyatakan ya, yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan transaksi secara saling redo. Jadi ada istilahnya sigot. Sigot itu ungkapan, pernyataan ya, yang menunjukkan bahwasanya mereka mau melakukan akad itu, bahwasanya mereka melakukan akad itu dengan sukarela tanpa ada paksaan. Itu namanya sigot. Intinya rukun jual beli 3 ya, ada subjek, ada objek, ada sigot. Dan ini kalau kita analisa, misalnya nih, kalau tidak ada subjek, tidak ada penjual, tidak ada pembeli, ya maka nggak bisa jual beli. Si penjualnya tidak ada, ya kita mau beli apa? Si pembelinya tidak ada, ya siapa yang akan beli barang kita? Poin pertama. Kita sekarang analisa kalau tidak ada objek. Ya nggak terjadi jual beli. Ya objeknya tidak ada. Ngapain gitu? Nggak ada penjual dong, orang objeknya tidak ada. Gitu ya. Yang ketiga, ada sih penjual,
ada pembeli, barangnya ada, cuma mereka tuh cuma tatap-tatapan saja dari jauh, nggak ada komunikasi, nggak ada ungkapan, nggak ada isyarat, nggak ada pernyataan bahwasanya mereka akan melakukan akad. Sirotnya nggak ada. Itu juga tidak bisa terwujud jual beli. Itu di sini dibuat di sini ya. Ini dibuat di sini keterangannya seperti tadi. Jadi dipahami rukun itu harus ada, subjek harus ada, objeknya harus ada, baik uang atau barang. Yang ketiga, sigot, pernyataannya yang menghubungkan antara subjek. Jadi sigot itu pernyataan yang menghubungkan antara pelaku. Nah, itu di buku halaman 45. Jadi ini harus ada. Sekarang di sini mengingat sigot akad menjadi alat ukur adanya saling redho, karena pernyataan atau sigot ini memang menjadi alat ukur ya, apakah yang bertransaksi ini mau menjual, mau membeli, apakah yang bertransaksi ini sukarela bertransaksi atau tidak. Itu menjadi alat ukur saling redho dalam masalah transaksi yang mereka lakukan. Nah, sigot akad itu dibagi dua. Nah, para ulama membagi sigot itu dua. Pertama ada sigot qauliyah, sigot yang secara lisan, sigot yang berupa ucapan. Nah, identiknya sigot qauliyah, sigot ucapan ini identiknya itu nanti ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu sigotnya nanti ya. Misalnya ijabnya saya jual barang ini sekian-sekian. Qabulnya qabiltu atau saya beli barang itu dengan harga sekian dan sekian. Ini asal atau sigot qauliyah. Sigot qauliyah, sigot secara ucapan, secara lisan yaitu ijab dan qabul. Nah, intinya ulama itu berbeda pendapat ya, mana yang ijab, mana yang qabul ya. Mana ijab, mana qabul. Ulama beda pendapat memberikan batasannya. Ada yang pendapat A yang lebih dulu berucap disebut ijab, sementara yang kedua disebut qabul, baik itu datang dari penjual maupun pembeli. Intinya siapa yang memulai, entah si penjual yang memulai menawarkan barang atau si pembeli yang memulai komunikasi untuk menawar, siapa yang mulai dia yang ijab, yang belakangan mulai itu yang qabul. Kalau pendapat B, sementara menurut jumhur ulama, ijab itu harus selalu datang dari penjual. Karena dia yang punya barang, dia akan membuka transaksi. Dan qabul selalu datang dari pembeli. Nah, di sini yang roji itu pendapat yang A. Di penulis merajihkan pendapat yang A. Artinya siapa yang mulai duluan itu yang ijab, siapa yang mulai belakangan atau siapa yang belakangan, itu yang namanya qabul. Wallahu a'lam. Ada ulama beda pendapat, wallahu a'lam. Iya. Ada sigot itu sifatnya kata, tapi sigot ini dilakukan dengan perbuatan atau dengan isyarat, dengan aksi tanpa kata-kata, tanpa saya jual barang ini sekian sekian, saya beli barang ini sekian sekian, ada omongan ya, tanpa kata-kata, tanpa kata-kata. Nah, nanti untuk sigot fi'liyah itu disebut bai' mu'athah. Bai' mu'athah yaitu al-akhzu wa i'ta. Al-akhzu wa i'ta. Jadi bai' mu'athah itu ya mengambil dan memberi. Take and give ya, mengambil dan membeli. Itu seperti di swalayan. Kadang di swalayan itu ya enggak ada ijab kabul gitu ya. Enggak mungkin orang udah ngambil barang. Kadang ada beberapa swalayan itu ya taruh aja barang. Yang belinya nggak ngobrol. Si penjual atau kasirnya tinggal ambil barang, cek ya di barcode berapa harganya, keluar harganya, langsung aja kasih uang, langsung kasih kembalian, kasihkan barang dan kembalian, udah pergi tanpa ijab kabul, tanpa ijab kabul. Di mazhab Syafi'i, ijab kabul ini sensitif. Di mazhab Syafi'i, ijab kabul ini sensitif ya, terkhusus jual beli atau terkhusus dalam akad-akad muamalah. Sampai-sampai ada kisah ya, ketika saya belajar tentang fikih mazhab Syafi'i, pernah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pernah beliau sedang berwudu, kemudian beliau menggantung sorbannya. Ya, sorbannya digantung, kemudian ada yang mencuri sorbannya.
Kemudian setelah dicuri sorban Imam Nawawi, pencurinya lari. Imam Nawawi melihat sorbannya dicuri, itu dikejar pencurinya. Terus dikejar sampai muter-muter, sampai udah jauh, udah muter-muter, dikejar terus. Banyak orang yang menyaksikan. Karena melihat Imam Nawawi begitu gigih mengejar, alot ya, mengejar dengan sangat gitu ya. Sampai-sampai orang yang memperhatikan itu punya sangka tidak bagus. Sangkanya, Imam Nawawi cuma sorban tok ya, ngejarnya mati-matinya, biarin aja lah sudah. Sampai-sampai seperti oh, ya, cuma sorban, oh, ya sudah, biar aja, daripada capek ngejar mati-matian, udah biar aja. Sampai mereka persepsinya seperti itu. Dan Imam Nawawi terus kejar. Si pencurinya pun sampai heran, sampai capek. Alah, saya cuma nyuri sorban tok ya dikejar mati-matian. Ini sampai heran juga si pencurinya. Orang heran, pencuri pun heran. Terus dikejar. Akhirnya dapat. Akhirnya Imam Nawawi berhasil dapat si pencurinya. Pas ngejar, Imam Nawawi itu sering panggil, pencuri sini, 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 gitu. Tunggu dulu, tunggu. Imam Nawawi suruh sering seperti itu berucap. Tambah heran dah pencuri. Akhirnya berhasil ditangkap, Imam Nawawi. Ternyata pas ketemu, pas sudah dapat ya, ternyata Imam Nawawi itu pengen salam saja. Sini ente, kita salaman, ijab kabul dulu, biar biar imamahnya, biar sorbannya halal kamu pakai. Ternyata cuma pengen ijab kabul. Saking seperti itu itunya ijab kabul di mazhab Syafi'i. Jadi pencuri tadi kalau dia curi, gosok, dia pakai kan haram. Jadi Imam Nawawi mengejar bukan pengen mengambil sorbannya, tidak. Tapi pengen apa? Pengen ijab kabul saja sama pencuri. Sini ente pencuri, kita salaman, kita ijab kabul, biar halal sorbannya kamu pakai, silahkan pergi. Sampai seperti itu. Nah, tadi kan orang bersangka ya, ternyata Imam Nawawi itu luar biasa ingin menegakkan syariah atau fikih yang diyakini oleh Al-Imam Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Seperti itu sensitifnya ijab kabul dalam mazhab Syafi'i. Nah, ternyata sigot itu dua. Sigot qauliyah yakni ijab kabul, bisa kita konotasinya atau bisa kita persempit ijab kabul. Ada sigot fi'liyah. Sigot fi'liyah itu tanpa ucapan, tanpa kata-kata, tapi dari aksinya saja. Ya seperti orang beli di swalayan, aksi dia ngambil barang, taruh di keranjang, aksi dia naruh barang di kasir gitu ya. Kemudian aksi kasir mengecek harga, notalin harga, kemudian si penjual mengasih uang, diambil uangnya, dibungkus barangnya, kasih barangnya dikasih kembali. Nah, ini kan tanpa kata-kata itu namanya fi'liyah atau bai' mu'athah, al-aghzu wa i'ta, take and give gitu ya. Al-aghzu wa i'ta. Itu namanya bai' mu'athah. Contoh baik mu'atoh, jual beli di swalayan, ini ya hampir tidak ada, jarang ngobrol, jarang ijab kabul satu-satu. Saya jual biskuit ini harganya sekian, iya saya terima. Saya jual susu ini harganya sekian, iya saya terima. Saya jual sampo ini harga sekian, iya saya terima. Ya capek dong kalau ijab kabul masing-masing item ini, orang antri gimana ceritanya? Nah, swalayan itu ya, seperti itu. Contoh lagi jual beli mu'atoh, yaitu jual beli di marketplace. Nah, ini juga tidak ada ijab kabul, namanya beli di marketplace, belanja online. Contoh ketiga, nah karena biasanya ya konsumen di marketplace itu dilayani oleh mesin, sehingga tidak ada komunikasi apapun dengan pemilik barang dan penjual. Yang ketiga yaitu jual beli, membeli minuman di mesin ya, showcase di beberapa negara maju. Saya tidak tahu ya di Jakarta mungkin ada, walau alam. Kalau di Pekanbaru saya tidak nampak ya. Misalnya kayak mesin minuman ya, dimasukin uang. Nah, itu nanti keluar minumannya. Tapi saya lihat kursi pijat ada di beberapa mall, kursi pijat ya, itu bisa pakai apa? Bisa pembayarannya bisa dengan uang cash ya. Nanti misalnya uang 20.000, 20.000 itu berapa ya? 15 menit dimasukin uang 20.000, tapi yang uangnya jangan yang bengkok-bengkok, jangan yang lusuh, nggak kebaca. Masukin uang 20.000, nanti kita tinggal duduk, nanti dapat jasa pijat 15 menit atau 10 menit gitu ya. Nah, seperti itu. Itu kan mesin ya. Maksudnya penjual itu tidak ada ijab kabul gitu. Nah, itu dengan aksi saja. Sigotnya sigot fi'liyah atau bai' mu'athah atau dipahami. Jadi dari sisi sigot ada qauliyah, ada fi'liyah. Nah, kemudian
Ya, intinya memahami sigot, sigot untuk arah pernyataan saling redho ini bisa dibaca sendiri. Nah, sigot bentuk pernyataan saling redho. Sigot itu bentuk pernyataan atau pertanda atau indikasi pelaku akad itu saling redho. Saling redho antara penjual dan pembeli menjadi tidak ada zaliman. Allah berfirman, jadi adanya sigot itu memastikan ya saling ridho itu memastikan tidak ada pihak yang dizolimi. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta orang lain secara batil kecuali kalian lakukan jual beli yang saling ridho di antara kalian. Juga hadis Nabi SAW, innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu saling saling ridho. Nah, kemudian timbul permasalahan. Sigot itu haruskah diucapkan? Atau sigot itu, apakah sigot itu hanya ijab kabul saja? Bagaimana dengan selain ijab kabul sah atau tidak? Ini menjadi mahalu khilaf, menjadi mahalu khilaf bahasan ya, kasus yang diperselisihkan para ulama. Mungkin ini akan kita bahas di belum ada yang bertanya ya. Ini kalau dibahas lumayan panjang. Jadi nanti sigot itu apakah harus diucapkan atau tidak? Maka ulama itu berbeda berbeda pendapat. Ini akan kita rinci dan ini mempengaruhi nanti. Kita akan lihat sigot itu apakah sigot itu ijab kabul saja atau boleh nggak tanpa ijab kabul. Karena ini juga sensitif ya. Misalnya misal gaya penunaian zakat. Nah, itu beberapa kaum muslimin yang bermazhab Syafi'i yang kental dengan mazhab Syafi'i ya kadang harus pakai ijab kabul, penyerahan berasnya, penerimanya gitu ya. Nah, kalau dalam jual beli haruskah ijab kabul seperti itu atau boleh nggak yang seperti di supermarket tadi, minimarket atau supermarket tadi? Ini akan banyak mahalul khilafnya dan kita, materinya juga akan banyak sampai menjelang syarat. Mungkin kita cukupkan materi ya. Kita masuk ke tanya jawab. Ada yang ditanyakan? Silakan Iko, barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa langsung dengan Ustadz atau lewat chat. Ada yang masuk Ustadz lewat Oh chat. ya siap. Nah, bentar saya kasih pindah tanda. Bismillah. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Ustadz. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Amin wa ya. Saya membelikan tiket untuk transportasi kakak saya. Qadarullah pada saat membayar, beliau tidak memiliki uang tunai dan menawarkan emasnya kepada saya untuk membayar tiket dengan jumlah harga yang kurang lebih sama dengan harga tiket tersebut. Saya tidak keberatan dibayar emas karena niatnya memudahkan kakak saya. Apakah transaksi seperti itu dibolehkan? Pak, coba bantu saya mencerna pertanyaannya. Berarti membelikan tiket untuk transportasi kakak saya itu eh, berarti gayanya hutang ya. Nah, karena membelikan tiket untuk kakak berarti dimaknai ini ditalangi gitu ya, ditalangi tiket dan qadarullah pada saat membayar. Contoh hanya biar mudah, mungkin tiketnya harganya 2 juta mungkin ya. Harga tiketnya mungkin 2 juta misal. Pada saat membayar beliau tidak punya uang tunai, kebetulan beliau menawarkan emasnya kepada saya untuk membayar tiket dengan jumlah harga yang kurang lebih sama dengan harga tiket. Kurang lebih sama berarti ya. Ini kita garis bawahi kurang lebih sama ya. Inti ini berartinya utang dibayar dengan selain benda yang dihutangi boleh atau tidak. Itu intinya ya. Pertama kita kasih 2 poin besar. Pertama, hukum asal membayar hutang itu harus sejenis. Kalau kita pinjamnya rupiah, kita bayar rupiah. Kalau kita pinjamnya emas, kita bayar emas. Ini hukum asal yang selamat dari khilaf.
Kemudian kemudian yang kedua, kemudian yang kedua, eh, kemudian yang kedua, bolehkah membayar hutang itu dengan berbeda? Misalnya pinjam rupiah, bayarnya pakai. Jawabannya, di antara pendapat yang saya condong kepadanya, jawabannya boleh. Tapi perhatikan, perhatikan. Ini membayarnya, ingat, misalnya gini, kita minjemi emas 10 emas kepada teman, eh, 10 gram saja. Kita pinjami, teman minjem emas 10 gram kepada kita, bentuknya kalung misalnya. Nah, dia pinjam 2 tahun. 2 tahun lagi, ketika dia kembalikan, dia nggak punya kalung emas 10 gram, tapi dia punya uang senilai kalung tadi. Bolehkah dia bayar pakai uang? Jawabannya boleh, dengan syarat itu harus update ya, harus konversi, kursnya harus pada saat pelunasan. Jadi pada saat dia akan bayar hutang, dia harus cek berapa harga emas 1 gram di kala itu dikali 10 bayar pakai rupiah. Paham ya? Ini pernah dialami Ibnu Umar. Ibnu Umar itu dia pernah jualan unta dalam bentuk kredit. Kadang dia jual unta itu, dia jual harganya dirham, uang perak. Misalnya dia jual unta itu harganya dirham. Katakanlah dia jual 100 dirham. Bayarnya bulan depan. Utang ya. Pas bayar, malah bayar pakai dinar. Nah, dibayarnya 10 dinar. Karena konversi dinar dengan dirham itu 1:10. Per koin dinar sama dengan 10 keping dirham. Sebaliknya, kata Ibnu Umar, kalau saya jual unta dengan pakai uang emas, kepingan emas, orang bayarnya pakai kepingan perak. Boleh nggak seperti ini ya Rasul? Gitu. Utang, ini masalah hutang ya, jual beli kredit. Apa kata Rasul? La ba'sa an ta'khuza bi si'ri yaumiha malam tafarraqu wa bainakum syai'un. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kamu ambil pembayaran tadi dengan pembayaran yang berbeda atau mata uang yang berbeda, bi si'ri yaumiha. Tapi perhatikan dengan kurs ketika hari pelunasan. Maka itu boleh. Jadi pahami tadi ya, gaya tadi dia pinjam 10 gram kalung, pas bayar 2 tahun lagi, pas dia bayar, di hari ketika dia bayar, dia tidak punya apa harga kalung itu 1 gramnya, dia kalikan 10. Maka dia sediakan uang rupiah sebesar itu, dia kasihkan ketika membayar. Kan sama saja toh, dia bayar pakai rupiah, kalau dibayar pun pakai emas, sama, gitu, dipahami. Dan sebaliknya. Kalau ini kan utangnya uang, gitu ya. Utang uang, katakanlah beli tiket 2 juta. Kebetulan giliran mau bayar hutang, cuma punya emas, dicek harga emas ketika bayar hutang tadi. Ketika dicek harga emas ketika bayar hutang tadi, ternyata sama dengan rupiah yang dipinjam dulu, boleh dibayarkan. Tapi kalau di sini dikatakan kurang lebih sama, tidak boleh, riba. Itu namanya riba fadl. Kalau kurang lebih sama, itu namanya riba fadl. Karena ini sorof. Tukar uang dengan emas itu sorof, syaratnya 2. Harus ya dan biadin, dan harus sawaan bisawain. Kalau ini beda, selisih walaupun 1.000, itu adalah riba fadl. Jadi kalau di sini dikatakan kurang lebih sama, tidak boleh. Tapi kalau sama, pas pelunasan, konversinya sama dengan uang yang dipinjam, jawabannya boleh. Semoga yang bertanya bisa paham. Yang kedua, bagaimana hukumnya membayar pajak negara sebagai wajib pajak pada akhir tahun pajak, terdapat pajak yang harus dibayar sebagai laporan pajak tahunan. Mohon nasihatnya Pak Ustaz. Ini jujur saja ya, kalau hukum asal bayar pajak itu tidak boleh. Hukum asalnya haram. Karena ada unsur kezaliman. Pajak itu diperbolehkan harus memenuhi syarat-syaratnya, dan maaf, pemerintah kita tidak memenuhi syarat-syarat pajak yang diperbolehkan. Itu poin pertama. Poin kedua, bagaimana kalau kita susah tidak bayar pajak? Kalau kita susah gara-gara tidak bayar pajak, maka bayar pajak. Dan di samping bayar pajak, mungkin pajaknya zolim, tapi kita tetap bayar nggak? Iya, dalam rangka mentaati pemerintah. Karena sudah pemerintah yang paksakan itu, kita harus ikuti aturan pemerintah. Jadi untuk bayar pajak, bayar pajak ya. Kalau bisa selamat tanpa bayar pajak, ya silahkan. Misal, orang beli sepeda motor
di kampung ya, di kampung-kampung pedalaman. Ya mungkin kalau di sana di mana itu ya? Di kampung lah untuk ke kebun ya. Kalau di Riau ini banyak. Di kebun di Riau ini banyak. Orang beli motor, yaitu motornya untuk ke kebun sawit. Ya di dalam-dalam nggak ada juga polisi, nggak dipakai ke kota juga. Nah gitu ya. Daerah-daerah nggak ada polisi ya sih, nggak perlu dia bayar-bayar pajak, ya nggak perlu juga karena nggak ada pula diusut. Nah, tapi kalau rutinnya di jalan-jalan ring satu atau jalan-jalan protokol yang banyak polisi dan segala macam, ya sudah dia lengkapi surat-surat pajak dan segala macam. Jadi intinya untuk pajak tadi ya, kalau susah gara-gara nggak bayar pajak, kita terhalang langkah harus bayar pajak. Boleh nggak meminimalisir pajak tapi tidak bohong? Jawabannya boleh. Boleh ya, cari celah, cari konsultan pajak yang taat syariah. Boleh ya, dia bisa meminimalisir pajak kita tapi tanpa bohong. Tanpa bohong ya. Tapi kalau kita bisa mengecilkan pajak dengan cara berbohong, bohongnya dosa. Jadi tadi sama saja, keluar dari mulut buaya, masuk mulut harimau. Wallahu a'lam. Semoga bisa paham. Selanjutnya, oh ini yang kedua ya. Oh ini yang kedua. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya masalah kontrak kebun sawit. Kontrak kebun sawit A, pemilik kebun butuh dana mengontrakkan kebun sawit sama si B. Oh ini ngontrak ini maksud nyewakan kebun sawit maksudnya. A, pemilik kebun butuh dana mengontrakkan kebun sawit sama si B. B merawat dan mengambil manfaat selama kesepakatan ditentukan. Bagaimana hukum? Oh, ini menyewa kebun sawit. Menyewa kebun sawit yang sudah ada pohonnya berarti ya. Jawabannya boleh. Tapi tentu saja harganya beda ya. Menyewa tanah kosong dengan menyewa kebun sawit yang sudah ada buahnya, itu beda harganya. Disepakati saja. Misalnya menyewa kebun sawit tadi selama 10 tahun. Ini sewa ya. Kalau yang saya kasus kita bahas tadi beli, ya itu tidak boleh. Dia jual kebun sawitnya 10 tahun. Itu tidak boleh. Tapi kalau sewa boleh. Ini banyak para ulama ini boleh. Ini dianalogikan dengan kisah ya Allah menyewakan tunggangan, menyewakan tunggangan. Jadi misalnya orang menyewa uh, tunggangan kuda gitu ya, disewa kuda ya untuk ditunggangi kan gitu, diambil manfaat. Ini sudah ada pohon sawitnya sudah berbuah dan disewa boleh. Ini asal perhatikan akad sewanya harus benar ya. Akad sewanya harus benar, misalnya sewa 3 tahun, nanti diperbolehkan. Tentu saja harga sewanya lebih mahal karena yang disewa bukan lahan kosong, tapi lahan ada kebun sawit. Dan si B kan dia nyewa, misalnya dia nyewa kebun sawit 10 tahun, kemudian dia rawat, ya dia panen, dia ambil hasil panennya dia jual, jawabannya boleh. Ini saya sudah banyak baca fatwa yang seperti ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian ini apa ini? Bagaimana hukumnya sholat tahajud berjamaah di masjid pada sepertiga malam terakhir? Waduh, ini fikih sholat. Bagaimana hukumnya sholat tahajud berjamaah di masjid pada sepertiga malam terakhir yang sebelumnya sudah melakukan sholat tarawih dan witir berjamaah khusus pada 10 malam terakhir Ramadan waktu itikaf? Asalnya Asalnya kecuali tarawih ya. Kalau tarawih ya dituntut untuk berjamaah, tapi yang untuk kadang-kadang di 2 jam sebelum sahur, ini beberapa masjid membuat berjamaah juga ya, tahajud berjamaah. Asalnya tahajud sendiri-sendiri. Sholat tahajud, sholat duha, ini asalnya sendiri-sendiri. Tapi fatwa para ulama, bolehkah dikerjakan berjamaah? Sesekali boleh. Sesekali boleh, larangannya tidak ada. Sesekali boleh, larangan tidak ada. Karena Anas bin Malik itu pernah sholat Rasul pas sholat tahajud, Anas di belakang dan Anas punya teman juga. Juga ada nanti sholat sunnah lainnya di rumah Anas bin Malik juga ada juga uh, uh, ibunya Anas, ada yang lain, ada. Jadi ada sholat sunnah berjemaah ada. Tapi tetap ya yang utama itu sholat sunnah itu sendiri-sendiri. Sebagaimana ada hadis terkait masalah tahajud ya. Uh, Allah merahmati seorang suami apabila dia bangun, dia sholat malam, selesai sholat malam, dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya menolak bangun, maka dia ambil air, dia percikan di wajah istrinya. Berarti kan dia sholat dulu. Dia bangun, sholat dulu, baru bangunkan istri. Idealnya sendiri-sendiri.
Tapi bolehkah jamaah? Jawabannya boleh, tapi jangan sering-sering, jangan sampai dikira wajib dan pula sebetulnya ini sekedar boleh. Ini itu beberapa fatwa yang saya baca keterangannya sekedar boleh. Jadi untuk kasus yang ditanyakan jawabannya boleh diadakan. Kemudian kita nih sudah tarawih nih, sudah sholat witir, masih boleh nggak tahajud? Pertanyaannya setelah witir boleh nggak tahajud? Jawabannya boleh. Karena di dalam fikih sholat, masalah sholat witir, waktu pengerjaan sholat witir itu yang penting waktunya malam. Malam itu kapan? Idealnya ya, ba'da isya sampai sebelum subuh ini waktu malam. Boleh barang siapa yang hadisnya ada, barang siapa yang yakin dia bisa bangun sebelum subuh, maka kerjakan witir sebelum subuh. Tapi barang siapa yang tidak yakin bisa bangun sebelum subuh, maka kerjakan witir sebelum tidur. Abu Bakar itu biasanya mengerjakan witir sebelum tidur. Setelah sholat isya, Abu Bakar witir. Karena dia Abu Bakar ini waroknya kuat ya, khaufnya kuat. Kenapa dia kerjakan sebelum tidur, sholat witir dulu? Karena dia khawatir kalau tidurnya tidak bangun. Kalau Umar, dia tekadnya kuat. Dia optimis bisa bangun sebelum subuh. Maka Umar memilih witir sebelum sholat subuh. Nah pertanyaannya Abu Bakar ketika witir malam, Abu Hurairah pun witirnya sebelum tidur. Apakah mereka tidak sholat malam? Mereka sholat malam. Jadi intinya setelah sholat witir, qiyamul lail, tahajud yang dia sholat masna-masna ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu boleh. Jadi boleh dikerjakan seperti ini, jawabnya boleh. Berjamaah jawabannya boleh, tapi jangan sering-sering, jangan tiap hari juga, jangan sampai dikira wajib, jangan pula disebut sunnah, tapi sekedar boleh. Semoga bisa menjawab, semoga bisa paham yang bertanya. Jazakallahu khair wa iya. Baik. Ada yang lain? Ada yang lain? Silakan ikhwah yang mau bertanya langsung sama Ustadz bisa langsung. Tidak ada sepertinya Ustadz. Oh, tidak ada. Hmm. Baik. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz.